Falamma wadu'atha, maka ketika telah melahirkan sapa imra'atu Imran ha pada ma fi batni, qalat, maka berkata siapa imra'atu Imran, Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku iku wada'tuha, melahirkan aku pada anak, melahirkan aku pada anak, pada mafi batoni, unta pada perempuan. Wallahu, adapun Allah iku alamu, mengetahui sapa Allah, bima dengan apa-apa wadu'at yang telah melahirkan siapa imra'atu Imran. Walaysa, dan tidak ada sapa adzakaru, laki-laki, iku kal unta, sebagaimana perempuan. Ini kata-kata sisipan atau namanya jumlah mu'taridah, kalimat sisipan. Wallahu a'lamu bima wadu'at walaysa adzakaru kal unta. Ketika istrinya Imran melahirkan bayinya, yang ternyata bayi itu lahir perempuan, maka istrinya Imran pun berkata pada Allah, di Allah, sesungguhnya saya melahirkan anak, ternyata anak itu perempuan. Ya Allah, ternyata anak yang saya lahirkan itu jenis kelaminnya perempuan, wanita. Sebenarnya Allah tahu terhadap apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran itu. Dan memang laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi maksudnya, kalau umumnya anak yang dijadikan nadar sebagai peramut Baitul Maqdis itu umumnya laki-laki. Nah ini ternyata anaknya Hannah yang dinadarkan untuk jadi peramut Baitul Maqdis itu begitu lahir ternyata jenis kelaminnya perempuan, bukan laki-laki. Diumpama Hannah tidak ngomong seperti ini pada Allah, Allah sebenarnya juga tahu. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Namun karena memang Hannah sudah bernadar kepada Allah, kalau anak yang ada dalam kandungannya itu akan diserahkan sebagai peramut Baitul Maqdis, maka tetap dia menyampaikan hal ini kepada Allah. Ya Allah, ternyata setelah saya melahirkan anak saya itu perempuan, ya Allah, bukan laki-laki. Wa inni, dan sesungguhnya aku imra'atu Imran, samaituha, memberi nama aku pada anak Maryama, pada Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku imra'atu Imran, u'iduha, minta perlindungan aku, memohonkan, memintakan perlindungan aku pada Maryam, bika, pada engkau Allah, wa dzurriyyataha, dan pada anak turunnya Maryam, aku mintakan perlindungan minasyaitoni, dari setan ar-rajim, yang diranjam. Lalu Hannah, istrinya Imran pun ngomong lagi pada Allah, ya Allah, anak yang saya lahirkan yang ternyata perempuan itu saya beri nama Maryam, dan saya mintakan perlindungan padamu ya Allah untuk Maryam dan anak turunnya dari gangguan setan yang diranjam. Doanya Hannah ini dikabulkan oleh Allah. Di saat Maryam terlahir, tidak diganggu oleh setan. Begitu pula saat Maryam punya anak, Nabi Isa juga tidak diganggu oleh setan. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari, ma min mauludin yulatu illa wasyaitanu yamassuhu hina yulatu fayastahillu sorikhan min massi syaitani iyah illa Maryama wa benaha. Tidak ada anak yang lahir kecuali mesti
disentuh oleh setan saat lahir. Kemudian anak itu menangis dengan keras karena disentuh, disenggol oleh setan, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Ini termasuk terkabulnya doanya Hannah, istrinya Imran itu. Pada waktu Maryam lahir tidak disentuh oleh setan, begitu pula saat Maryam punya anak, juga anaknya tidak disentuh oleh setan. Jadi ketika ada seorang bayi, ada bayi yang lahir kemudian menangis, itu bukan karena tangling sama bapaknya, tidak, ya. Karena disenggol, disentuh oleh setan sehingga menangis itu. Fataqabbalaha, maka menerimaha pada Maryam. Fataqabbalaha, maka menerima pada Maryam sapa rabbuha, Tuhannya Maryam, biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. Meskipun umumnya yang dijadikan nadar sebagai pramut Baitul Maqdis itu adalah anak laki-laki, sementara anaknya Hannah ini perempuan, namun tetap oleh Allah diterima dengan penerimaan yang baik. Berarti nggak seperti umumnya. Jadi kalau umumnya yang biasa dipakai nadar, dijadikan nadar pramut Baitul Maqdis itu laki-laki. Nah, meskipun Maryam anaknya Hannah itu perempuan, tetap oleh Allah diterima dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha, dan menumbuhkan sapa Allah pada Maryam nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Dan oleh Allah Maryam diberi pertumbuhan fisiknya itu cepat, ya. Di pertumbuhan fisiknya Maryam itu cepat. Dijelaskan dalam satu riwayat, fakanat tanbutu fil yaum kama yanbutul maulud fil am. Ada sapa Maryam pertumbuhannya dalam satu hari itu seperti bayi yang umur 1 tahun. Nah, cepat besar, perkembangan fisiknya itu cepat, wet gitu. Nah, di Maryam itu cepat besarnya. Di umur 1 hari, kondisi fisiknya itu sudah seperti bayi yang umur 1 tahun. Wa kafalaha, dan meramut pada Maryam sapa Zakaria. Dan akhirnya Maryam diramut oleh pamannya yang bernama Zakaria. Di ibunya Maryam, Hannah bintu Fakut, itu punya saudari perempuan yang namanya Asya. Di Asya itu istrinya Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria itu pamannya, di pamannya Maryam. Dan akhirnya Maryam diramut oleh Zakaria. Zakaria akhirnya bisa meramut Maryam itu juga melalui perjuangan yang berat, ya. Jadi tidak begitu saja langsung diramut oleh Zakaria. Diceritakan dalam ayat berikutnya nanti, untuk bisa menjadi peramutnya Maryam, Zakaria harus mengikuti perlombaan sayembara. Barang siapa yang menjatuhkan penanya di sungai Urdun dan bisa berjalan melawan arus, maka itu sebagai pemenangnya yang berhak meramut Maryam. Dan waktu itu di antara sekian banyak orang yang ikut perlombaan untuk menjadi peramut Maryam, ternyata penanya Zakaria yang bisa berjalan melawan arus itu. Kemudian akhirnya Zakaria lah yang berhak menjadi peramutnya Maryam. Kullama dakhala, ketika masuk alaiha atas Maryam sapa Zakaria masuk al-mihrab, pada panggung, di panggung tempat tinggalnya Maryam.
Wajada maka menjumpai sapa Zakaria indaha di sisinya Maryam rizkon pada rizki. Rizki di sini maksudnya buah-buahan yang tidak musimnya. Di buah-buahan yang bukan musimnya. Contohnya sekarang musim musim durian. Nah, ini buah yang ada di sampingnya Maryam itu bukan buah durian, buah duku atau apa yang saat itu nggak musimnya. Nah, di suatu saat ketika Nabi Zakaria memasuki panggung yang ditempati Maryam, Nabi Zakaria menjumpai di situ ada buah-buahan yang tidak musimnya. Qala berkata sapa Zakaria, karena di tempat Maryam ada buah yang tidak musimnya, sementara Maryam nggak pernah pergi kemana-mana, sehingga hal itu mengundang pertanyaan Zakaria. Lalu Zakaria pun bertanya, qala berkata sapa Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna bagaimana, dari mana laki bagimu apa ada ini rizki. Begitu mendapati di panggungnya, di kamarnya Maryam ada buah-buahan yang tidak musim, padahal Maryam nggak pernah pergi kemana-mana, maka Zakaria pun bertanya, hei Maryam, kamu mendapatkan buah ini dari mana? Dari siapa? Nah, kok ada buah yang tidak musimnya ini? Qalat menjawab siapa Maryam, wa adapun rizkiku min indillah, dari sisi Allah. Kemudian oleh Maryam dijawab, paman, diketahuilah bahwa buah ini berasal dari sisi Allah. Ini rezeki dari Allah ini paman. Inna Allah sunya Allah iku yarzuku, memberi rizki sapa Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah yarzuku, memberi rizki sapa Allah. Man pada orang yasha'u yang mengendaki sapa Allah, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisapan, tanpa hitungan. Allah memberi rizki tanpa hisapan, tanpa hitungan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, termasuk Maryam. Meskipun saat itu Maryam nggak pergi kemana-mana, namun dengan rizki dari Allah, Maryam bisa mendapatkan buah-buahan yang saat itu tidak musimnya. Ini kan betul-betul di luar perhitungan itu. Nah, termasuk bukti bahwa Allah memberikan rezeki tanpa hitungan kepada orang yang Allah kehendaki. Meskipun secara akal nggak mungkin ada buah itu, apalagi saat itu Maryam juga nggak pergi kemana-mana, kok tiba-tiba di kamarnya ada buah seperti itu, kan hal yang aneh itu. Namun kata Maryam, ini adalah rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki tanpa hitungan kepada orang yang Allah kehendaki.